السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Hadirin yang saya muliakan, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam berbahagia ini kita bisa melanjutkan kembali insyaallah pembahasan hadis yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin. Pembicaraan kita masih berlangsung berkaitan dengan bab yakin dan tawakul, yaitu pembicaraan kita membahas keutamaan yakin dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hadis yang telah kita bacakan dua pertemuan yang lalu, Nabi SAW telah menyebutkan sifat mereka orang-orang yang tergolong 70.000 orang yang dijamin syurga, masuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab. Di antaranya adalah mereka yang tidak minta diruqyah, tidak melakukan tatayyur, ya, tidak pula melakukan perkara-perkara yang mengurangi nilai akidah itu, dan kepada Tuhan mereka bertawakal. Perlu kita ingatkan bahwasanya Nabi SAW menyebutkan tentang mereka yang masuk syurga tanpa hisab adalah mereka yang benar-benar merealisasikan, mewujudkan tauhid mereka. Totalitas tauhidnya itu sangat sempurna, baik sekali maksudnya, sehingga mereka tidak meminta-minta kepada orang lain, termasuk tidak meminta untuk diruqyah. Mereka tidak melakukan tatayyur. Tatayyur ini merupakan bagian daripada kesyirikan, dan kepada Tuhan mereka bertawakal. Artinya mereka selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak bertawakal kepada lainnya. Itu semua adalah min tamamit tawakkul ala Allah. Itu bagian daripada kesempurnaan tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka mendapatkan kelebihan itu. Pertanyaannya, bagaimana seseorang itu bisa menghasilkan atau bisa mendapatkan tawakal? Bagaimana seseorang itu bisa memperoleh tawakal itu, bagaimana caranya? Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, beliau menukilkan dari jumhur para ulama bahwasanya tawakal itu seseorang hamba dia yakin, dia sangat penuh percaya terhadap janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia yakin akan segala ketentuan Allah, qada Allah Subhanahu wa ta'ala itu pasti terjadi. Apa yang telah Allah tetapkan itu pasti terjadi. Ya, kemudian tawakal ini dia dalam mencari rezeki tidak meninggalkan sunnah.
tidak meninggalkan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik mencari makanan, minuman, dia pasti ada usaha. Kemudian begitu pula menghadapi musuh. Menghadapi musuh, dia juga mempersiapkan senjata. Punya rumah dia, punya gudang, dia kunci gudangnya, dia tutup rumahnya. Itu orang tawakal. Kemudian dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau berdoa saja tanpa usaha, itu bukan tawakal. Walaupun doa bagian daripada usaha, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'a dzalika, walaupun demikian, dia sudah mengambil segala sebab-sebab, namun hatinya tidaklah terpaut, tidaklah terikat dengan sebab itu. Bahkan dia meyakini bahwasanya segala sebab yang diusahakan tadi, menghadapi musuh pakai senjata misalnya, rumah dikunci, ya, itu dapat makan dan minum usaha, ya, dia bekerja. Namun dia meyakini bahwasanya segala sebab itu tidak bisa dengan sendirinya bisa memberikan manfaat ataupun menolak mudarat. Akan tapi sebab dia lakukan, namun dia bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang segalanya kehendak itu tidak akan terwujud tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Maka jika seseorang melakukan sebuah usaha, namun dia hatinya condong dan tenang kepada sebab yang dia lakukan itu, maka ada cacat pada tawakalnya. Maka tawakal yang demikian, tawakal yang cacat. Masuk ke ruang masjid, depan masjid, mobil, kendaraan, motor, kunci dibiarin di situ. Kenapa? Tawakal, aku mau salat. Tawakal, ya. Itu bukan tawakal namanya. Tapi tawakal yang sempurna bagaimana? Dia kunci, dia parkir di tempat yang bagus, dia kunci, kemudian dia salat. Ya, serahkan sama Allah Ta'ala. Itu pun tawakal yang sempurna. Bukan dia mengatakan, aku sudah kunci. Keamannya, keaman. Ini pada mele motor, pada mele Honda, ipu pelung lepas juri, kadang-kadang kali kunci. Tidak memberikan sebuah jaminan. Hadirin yang saya muliakan. Nah, maka di sini Ibnul Qayyim rahimahullahu taala beliau juga mengatakan tawakal kepada Allah itu nisfuddin. Itu setengah daripada agama. Setengah kedua itu namanya inabah. Jadi din ini isti'anah wa ibadah. Tawakal adalah isti'anah, yaitu mohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Wal inabah itulah ibadah. Jadi ad-din al-isti'anah wal ibadah. Tawakal itu al-isti'anah, inabah itu ibadah. Maka dipahami juga oleh mereka bahwasanya yakin ini merupakan hal yang tak bisa dilepaskan daripada yang namanya tawakal. Bahkan tawakal ini merupakan buah hasil daripada sebuah keyakinan. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin saya muliakan. Maka ketika seseorang itu yakinnya penuh, ya, yakinnya makin kuat, dan itu memasuki hatinya, maka cahaya pun akan terpenuhi di hatinya.
Artinya hilang segala keraguan, tidak ada sedikit pun kebimbangan dalam dirinya. Begitulah karena hatinya sudah dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah, ridha terhadap segala ketentuan Allah, bersyukur kepada Allah. Semua itu ada dalam hati. Itu tingkat yakin. Hadirin yang saya muliakan, poin berikutnya saya ingin sampaikan, di antara sifat ahli syurga yang masuk syurga tanpa hisab itu adalah dikatakan mereka tidak minta diruqyah. Ini perlu saya jelaskan, itu bukan bermakna haram minta ruqyah. Bukan bermakna itu tidak boleh. Akan tetapi seperti dikatakan di awal tadi, kesempurnaan tauhid seseorang, kesempurnaan tawakal dia tidak sampai meminta diruqyah sekalipun. Minta diruqyah oleh orang lain, dia ruqyah sendiri itu lain cerita. Meruqyah diri sendiri dengan ayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka pertanyaannya, bagaimana memahami apabila seseorang dia terpaksa untuk meminta orang lain membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada dia untuk diruqyah. Misalnya dia ditimpa kena penyakit ain misalnya, atau disihir, atau diganggu sama jin dan lain sebagainya. Apakah ketika dia itu pergi meminta seseorang membacakan ayat-ayat ruqyah kepada dia, berarti dia sudah keluar daripada orang yang berhak masuk syurga tanpa hisab dan adab? Kan ini pertanyaannya. Saya ulangi lagi. Jika seseorang idza tarra al-insanu ila al-qira'ah, jika seseorang dia terpaksa dalam keadaan darurat, mesti dia minta seseorang untuk membacakan ayat ruqyah pada dia. Karena dia ditimpa ain, atau kena sihir, atau dia kena jin dan sebagainya. Ketika dia pergi kepada orang lain untuk minta diruqyah, apakah itu keluar daripada orang yang berhak masuk syurga tanpa hisab dan adab? Di sini para ulama sebahagian mereka mengatakan bahwasanya ya, secara zahir hadis demikian. Maka diperintahkan pada orang ini hendaknya dia bersandar, bertawakal kepada Allah Ta'ala dan bersabar. Bersabar. Nasallahu alaihi. Enggak perlu dibaca diruqyah sama orang lain. Sebahagian ulama yang lain mengatakan itu bagi orang yang minta diruqyah sebelum dia kena ain, sebelum dia kena disihir, sebelum dia kena jin, atau sebelum dia sakit. Diruqyah misalnya agar tidak kena ain, agar tidak disihir, agar tidak kena jin dan sebagainya. Bagi mereka itu ya, ini bagian pada minta ruqyah terhadap sesuatu urusan yang tidak terjadi. Maka hal ini dikatakan bagi mereka, bukan bagi golongan yang pertama tadi yang sudah kena ain. Allahu a'lam. Perlu saya tambahkan bahwasanya orang yang meruqyah ini adalah orang yang berbuat baik, memberikan manfaat kepada orang lain. Ketika ada orang sakit, kita datang langsung meruqyah dia, membacakan ayat Al-Quran dan sebagainya. Apakah itu boleh? Boleh. Karena hadis ini bicara konteksnya orang yang meminta diruqyah. Tapi kalau kita datang meruqyah, dan Rasulullah melakukan, para sahabat itu melakukan. Meruqyah itu bagian kebaikan kita kepada orang lain. Ya. Muhsinun, ya. Itu dikatakan orang-orang yang muhsinun, buat baik. Ya. Berikutnya kita lihat dalam kitab yang lain. Apa hukumnya? Bagaimana dikatakan ruqyah itu boleh? Kapan ruqyah itu boleh? Berbicara ruqyah ini,
Yang pertama adalah ulama mengatakan ikhtalafa al-ulama fi ar-ruqa. Fadhhab al-jumhur, para jumhur ulama mengatakan ila jawazir ruqa. Boleh ruqyah min kulli da'in, dari segala penyakit yang menimpa seorang hamba. Dengan syaratnya adalah yang pertama, hendaknya diruqyah dengan kalamullah, dengan ayat Al-Quran. Ya. Ayat Al-Quran. Atau bi asma'ihi wa sifatihi, atau dengan nama Allah, asma'ul husna dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua syaratnya adalah hendaknya dengan bahasa Arab atau dengan sesuatu yang diketahui maknanya. Sesuatu yang diketahui maknanya. Yang ketiga adalah dia berkeyakinan bahwasanya ruqyah itu tidak memberikan dampak, pengaruh dengan sendirinya tanpa izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruqyah itu baru memberikan pengaruh, efek, jika Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan. Ya, ini berdasarkan hadis riwayat Auf bin Ibn Malik radhiyallahu anhu. Mana beliau mengatakan, dulu kami di masa jahiliyah kami melakukan ruqyah. Faqulna ya Rasulullah, maka kami katakan, ya Rasulullah, kaifa tara fi dhalik? Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah tentang hal tersebut? Hadis Sahih Muslim. Maka Nabi mengatakan, coba perlihatkan kepada aku bagaimana ruqyah kalian. Maka kemandum ruqyah, maka ada istilahnya jenis ruqyah syar'iyyah. Ia kemandum merajah betul. Kemandum merajah betul. Kemandum atau merajah ke betul. Maka dikatakan yang boleh seperti apa? Dengan 3 syarat tadi. Maka ketika sahabat ini mengatakan, dulu kami di masa jahiliyah itu melakukan ruqyah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, coba perlihatkan kepada saya bagaimana ruqyah kalian. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ba'sa birruqyah. Tidak mengapa, beliau mengatakan. Tidak mengapa selama pada ruqyah itu tidak ada kesyirikan. Tidak ada unsur kesyirikan. Maka dia menyona orang ruqyah, menyona orang merajah, mengom dan purung. Dan ayat itu pun bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nya orangnya antara ruqyah dia. Ya. Maka ruqyah itu bacanya jelas. Dia baca Al-Fatihah, kita dengar baca 7 kali dia baca. Dan bapak bisa ruqyah sendiri semua. Air ruqyah baca Al-Fatihah dia juga. Dia baca ayat kursi kita dengar. Ke surah Al-Baqarah, dia baca surah As-Saffat, dia baca banyak ayat-ayat ruqyah itu. Dia baca doa-doa juga bisa kita dengar dengan jelas. Doa itu yang terdapat dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau doa-doa yang memang itu sesuai dengan syariat, tidak ada unsur kesyirikan di dalamnya. Hana agak melaki mbak jin yang jaga gunung, mbak jin yang jaga payah. Wahai sang penghuni payah, payah. Tidak, ma lam yakun fihi syirk. Hadis Jabir radhiyallahu anhu juga demikian. Hadis Jabir radhiyallahu anhu juga disebutkan di situ oleh para sahabat, ya Rasulullah, dulu kami itu meruqyah ketika ada yang digigit kalajengking misalnya, maka kami meruqyahnya. Dan sesungguhnya engkau melarang kami untuk meruqyah. Maka Nabi mengatakan, ya coba tampilkan dulu, perlihatkan dulu bagaimana ruqyah kalian. Ya, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan
Ini tidak mengapa. Maka Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Man istata'a minkum ay yanfa'a akhahu falyanfa'." Barang siapa di antara kalian yang mampu memberikan manfaat kepada saudaranya, maka hendaklah dia berikan manfaat. Artinya meruqyah itu bisa memberikan manfaat. Tapi dengan ketentuan syarat tadi, tidak boleh sembarang meruqyah. Maka dikaitkan tadi, ma lam yakun fihi syirk. Selama tidak ada dalamnya kesyirikan. Itu jumhur para ulama, jumhur para fuqaha, jumhur para ahli fiqih mengatakan boleh ruqyah di segala penyakit, ya, dengan 3 syarat tadi.